wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, kita bertemu lagi di Sabda Seperti Mikon. Hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2019. Kita harus memasuki sesi 5. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bidan Seminar ini, nanti kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Berikutnya, saya akan memperkenalkan petugas yang akan bertugas pada sesi yang menjelang sore hari ini. Bu Anis balik. Saya sendiri Darmono dari SKP Dosen Lokal Learning, host. Kemudian moderator nanti adalah Hidayah dari TKA Amin anak-anak. Kemudian yang akan menyampaikan materi atau presenternya adalah Widyakus dari MTS di Banjarnegara yang akan menyampaikan materi mengenai penilaian kompetensi sikap. Baik, Bapak Ibu, berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Hidayah selaku moderator untuk memandu jalannya kegiatan untuk sesi kali ini. Baik, terima kasih Pak Darmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Banjarnegara. Pada sore hari ini di sesi 5 tanggal 13 Agustus 2019, saya selaku moderator, saya Umul Hidayah dari TK Al-Amin Kebenaran, dan nanti di sesi ini akan ada presenter yaitu Ibu Diah Kusmitarini dari MTS Negeri 3 Banjarnegara yang akan menyampaikan materinya tentang penilaian kompetensi sikap. Mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa namanya di dalam dunia pendidikan itu kita tidak hanya mengenal salah satu kompetensi yang harus dinilai oleh guru. Ada beberapa kompetensi, salah satunya adalah kompetensi sikap. Kalau tidak salah ini masuk ke ranah afektif ya. Kalau biasanya yang dinilai itu mungkin kalau orang tua itu taunya ranah kognitif saja. Nah, ini yang sekarang kita bahas adalah di ranah afektif, yaitu penilaian kompetensi sikap. Langsung saja mungkin kepada Ibu Ida, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Umul atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan materi yaitu tentang penilaian kompetensi sikap yang tadi sudah dimoderatori oleh Ibu Umul dan hostnya adalah Bapak Darmono. Saya mulai saja mengenai penilaian materi yang akan saya berikan yaitu tentang penilaian kompetensi sikap. Yang dimaksud dengan penilaian kompetensi sikap penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas,
Penilaian sikap itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik sesuai butir-butir sikap dalam kompetensi dasar KD pada kompetensi inti sikap spiritual KI 1 dan kompetensi inti sikap sosial KI 2. Kemudian ini teknik penilaian yang akan dinilai di sini, karena yang dibahas sikap adalah sikap, ya. Teknik penilaiannya adalah ada observasi, bentuknya jurnal, ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian untuk teknik penilaian sikap di MTS dan MA itu dilakukan guru mata pelajaran, guru BK dan wali kelas melalui observasi yang dicatat dalam jurnal. Penunjang dalam penilaian aspek sikap, guru itu dapat menggunakan penilaian diri dan penilaian antar teman. 1. Upaya pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua, hasil penilaian diri dan penilaian antar teman ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat konfirmasi dalam penilaian sikap yang dilakukan oleh guru. Penilaian sikap yang utama itu adalah observasi guru di kelas, ya. Kemudian penilaian diri, penilaian antar teman itu adalah penunjangnya. Lembar observasi itu merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk membuat laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Yang diamati itu tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi pada KD untuk mata pelajaran agama dan PPKN. Kalau selain agama itu yang diamati tercantum pada KI 1 dan KI 2. Kemudian observasi itu bisa dilakukan dua cara, yang terbuka dan tertutup. Terbuka itu pendidik mengamati perilaku secara langsung peserta didik yang diobservasinya. Jadi pendidik itu bisa mencatat butir-butir inti dari perilaku peserta didik yang diamati secara terbuka. Sedangkan yang tertutup itu pendidik mengamati peserta didik melalui panduan yang sudah disiapkan sebelum pengamatan. Itu berupa rating scale atau skala rentang atau daftar cek. Kemudian untuk peserta didik yang ekstrim, artinya yang mungkin terlalu nakal sekali atau bagaimana, itu perilaku peserta didik dicatat di dalam jurnal yang pada dasarnya adalah perilaku yang sangat baik dan atau kurang baik yang berkaitan dengan butir sikap yang terdapat dalam aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian bila seorang peserta didik pernah memiliki catatan sikap yang kurang baik dan pada kesempatan yang lain dia ternyata ada perkembangan menuju sikap yang lebih baik, ya, atau konsisten, maka pada aspek atau indikator sikap yang dimaksud, maka di dalam jurnal itu harus ditulis bahwa sikap peserta didik tersebut itu telah menuju atau konsisten baik atau bahkan sangat baik. Karena kan tidak mungkin seorang anak itu akan nakal terus, ya pasti kalau masuk BK mungkin diceramai oleh guru BK, mungkin lama-kelamaan hatinya akan luluh dan akan menuju perkembangan yang lebih baik. Kemudian sikap generik dan pembelajaran. Sikap generik ini artinya berlaku untuk seluruh materi pokok pembelajaran KD pada KI 3 dan KD pada KI 4 yang memberikan hasil pada tumbuh dan berkembangnya sikap-sikap generik pada KI 1 dan KI 2, sehingga proses pembelajaran KD pada KI 3 dan KD pada KI 4 dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan dan membisahkan sikap-sikap tersebut pada peserta didik. Ini adalah lembar observasi selama 1 semester. Contohnya ada item nomor, tanggal, kemudian nama peserta didik, ada catatan perilaku, ada butir sikap dan tindak lanjut. Kemudian penilaian sikap dengan teknik observasi.
Yang pertama itu jurnal penilaian perkembangan sikap ditulis oleh wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK selama periode 1 semester. Dan bagi wali kelas 1, jurnal digunakan untuk satu kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi guru mata pelajaran, satu jurnal digunakan untuk setiap kelas yang diajarnya. Kemudian bagi guru BK, satu jurnal digunakan untuk setiap kelas yang di bawah bimbingannya. Dan yang terakhir, perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial seperti peserta didik dapat dicatat. Monggo Bu Ida, ada kendala? Bu Ida, apa ada kendala Bu Ida? Jadi Bu, ini komputernya nggak bisa jalan. Oh, nge-hang gitu ya Bu? Nggih. Bisa saya pakai manual nggih? Saya pakai manual nggih Bu? Monggo Bu, monggo. Saya lanjutkan. Yang kedua tentang penilaian diri. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri, yaitu peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam sikapnya dalam berperilaku. Jadi hasil penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik. Selain itu, penilaian diri peserta didik juga dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Ini adalah contoh lembar penilaian peserta didik. Itu ada nama, itemnya ada nama, ada kelas, kemudian ada semester, kemudian ada pernyataan, itu bisa diconteng iya atau tidak. Kemudian penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik atau penilai terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. Kemudian ini adalah contoh lembar penilaian antar teman peserta didik. Ya, itemnya juga sama, ada nama, kelas, semester, ada pernyataan, kemudian di checklist. Kemudian tahap perencanaan di sini. Untuk mapel pendidikan agama dan PPKN, KD-nya itu dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kalau selain pendidikan agama dan PPKN itu KD dari KI 3 dan KI 4. Kemudian perencanaan penilaian aspek sikap. Indikator sikap spiritual pada mata pelajaran pendidikan agama dan bahasa Arab seperti PPKN diturunkan dari KD pada KI 1 dengan memperhatikan butir-butir nilai sikap yang tersurat. Seperti KD 11 meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup.
Kemudian IPK 1 dari 11 menunjukkan sikap cinta Al-Quran dan hadis. Kemudian contoh sikap pada KI 1 beserta indikator-indikator yang dapat dikembangkan oleh madrasah seperti ketaatan beribadah, kemudian berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Itu antara lain kemudian indikator aspek spiritual. Yang pertama, berdoa sebelum dan sudah menjalankan sesuatu. Kemudian yang kedua, menjalankan ibadah tepat waktu. Yang ketiga, memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. Yang keempat, bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. Yang keenam, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Yang ketujuh, berserah diri atau tawakal kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha. Yang kedelapan, menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah, tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat. Yang kesembilan, memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-10, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. Yang ke-11, menghormati orang lain, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian contoh sikap pada KI 1 dan indikatornya. Ketaatan beribadah, indikatornya yang dinilai itu biasanya perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian mau mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama, kalau waktunya sholat bareng, kemudian mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama, misalnya salat dan puasa, kemudian merayakan hari besar agama dan melaksanakan ibadah tepat waktu. Kemudian berperilaku syukur, mengakui kebesaran Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta, menjaga kelestarian alam, tidak merusak tanaman, kemudian tidak mengeluh, kemudian selalu merasa gembira dalam segala hal, tidak berkecil hati dengan keadaan, suka memberi atau menolong, berterima kasih bila menerima pertolongan, kemudian menerima perbedaan karakteristik sebagai anugerah Tuhan, selalu menerima penugasan dengan sikap terbuka, dan berterima kasih atas pemberian orang lain. Kemudian berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Indikatornya itu meliputi berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan sesudah makan, mengajak teman berdoa saat memulai kegiatan, mengingatkan teman untuk selalu berdoa. Kemudian toleransi dalam beribadah. Indikatornya tindakan yang menghargai perbedaan dalam beribadah, menghormati teman yang berbeda agama, berteman tanpa membedakan agama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, menghormati hari besar keagamaan lain, dan tidak menjelekkan agama lain, ya, terutama ajarannya. Kemudian penilaian sikap sosial itu meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan peduli atau toleransi, dan gotong royong. Dan biasanya ini kalau di penilaian itu tidak dicantumkan semua, ya. Biasanya dipilih hanya beberapa item. Jujur artinya tidak menyontek dalam mengerjakan ujian, tidak menjadi plagiat, mengerjakan soal ulangan tanpa mencontek, mau mengakui kesalahan atau kekeliruan, mengembalikan barang yang dipinjam atau yang ditemukan, mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya, kemudian mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakannya di sekolah, membuat laporan kegiatan kelas secara terbuka. Kemudian disiplin. Disiplin di sini berarti mengikuti peraturan yang ada, tertib dalam melaksanakan tugas, hadir di sekolah tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, memakai pakaian seragam lengkap dan rapi, tertib mentaati peraturan sekolah, kemudian melaksanakan piket kebersihan kelas, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu,
kemudian mengerjakan tugas atau PR dengan baik, membagi waktu belajar dan bermain dengan baik, dan mengambil dan mengembalikan peralatan belajar pada tempatnya. Kemudian tanggung jawab, indikator aspek sosialnya nih, tanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan, melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya di kelas, seperti piket, kebersihan, kemudian tidak pernah terlambat masuk kelas, melaksanakan peraturan sekolah dengan baik, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah sekolah dengan baik ya, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, mengakui kesalahan dan tidak melemparkannya kepada orang lain atau kepada temannya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam kelompok di kelas, membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan. Kemudian santun, antara lain, tidak saya bacakan semuanya nih Pak. Nih Pak Bu, menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat, menghormati guru, pegawai sekolah, penjaga kebun, dan orang yang lebih tua, berbicara atau bertutur kata halus, berpakaian rapi, bisa mengendalikan emosi, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru dan orang-orang yang ada di sekolahan, kemudian ramah, bersahabat, tidak cemberut, kemudian berterima kasih ketika menerima bantuan dalam bentuk jasa atau barang dari orang lain. Peduli, di sini peduli itu indikatornya meliputi ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa, menolong teman, menjaga keasrian, keindahan, dan kebersihan lingkungan, kemudian melarang teman yang bertengkar dan menjenguk teman atau guru yang sakit. Kemudian percaya diri meliputi berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat, berani mencoba hal baru, ya, mengajukan diri menjadi ketua kelas, mengajukan diri untuk mengerjakan tugas, mencoba hal baru yang bermanfaat, dan mengungkapkan kritikan yang membangun terhadap orang lain, karya orang lain, memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan pendapat. Kemudian pengolahan hasil penilaian sikap itu dilakukan oleh guru mapel, wali kelas, dan BK. Masing-masing itu mengelompokkan, menandai catatan sikap pada jurnal yang dibuatnya ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian guru mapel, wali kelas, dan guru PK masing-masing membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan catatan jurnal untuk setiap peserta didik. Kemudian wali kelas, pengolahan hasil penilaian sikap oleh wali kelas. Wali kelas itu mengumpulkan deskripsi singkat sikap dari guru mapel dan guru PK. Kemudian wali kelas menyimpulkan atau merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik. Kemudian pelaporan dari hasil penilaian sikap dalam bentuk predikat ataupun deskripsi. Kemudian ini ada rambu-rambu rumusan. Rambu-rambu rumusan predikat dan deskripsi perkembangan sikap selama 1 semester. 1. Itu deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi atau dengan pilihan kata atau frase yang bernada positif, hindari frasa yang bermakna kontras. Misalnya, tetapi masih perlu peningkatan dalam, atau namun masih perlu bimbingan dalam hal. Dan ketiga, deskripsi singkat sikap menyebutkan perkembangan sikap atau perilaku peserta didik yang sangat baik dan atau baik dan yang mulai atau sedang berkembang. Apabila peserta didik tidak ada catatan apapun dalam jurnal, sikap peserta didik tersebut diasumsikan baik. Yang kelima, predikat tersebut ditentukan berdasarkan judgement isi deskripsi oleh pendidik. Manfaat dan tindak lanjut hasil penilaian. Perilaku sikap spiritual dan sosial yang teramati dan tercatat dalam jurnal guru, wali kelas maupun guru BK menjadi dasar menindaklanjuti berupa pembinaan terhadap peserta oleh semua pendidik di madrasah.
Hasil penilaian sikap sebaiknya segera ditindaklanjuti, baik saat pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Diharapkan dapat menjadi bentuk penguatan bagi peserta didik yang telah menunjukkan sikap baik dan dapat memotivasi peserta didik untuk memperbaiki sikap yang kurang baik. Ini adalah contoh jurnal sikap spiritual dan sosial oleh peserta didik. Contohnya adalah nama sekolah, itemnya harus ada nama sekolah, kelas 1 semester, kemudian tahun pelajaran. Waktunya itu ditulis, kemudian nama siswa, kemudian ada catatan perilaku seperti berani presentasi, butir sikapnya itu adalah sikap sosial atau percaya diri. Kemudian efeknya itu adalah positif dan tindak lanjut adalah diteruskan. Kemudian ini juga ada contoh lagi, ini oleh wali kelas dan guru PK. Kemudian ini adalah contoh jurnal perkembangan sikap spiritual oleh wali kelas dan guru PK. Catatan waktunya contohnya adalah tanggal 20 bulan 7 2016. Nama peserta didik Burhari. Catatan perilaku mengajak temannya untuk berdoa sebelum pertandingan sepak bola di lapangan olahraga sekolah. Butir yang dinilai adalah ketakwaan. Kemudian tindak lanjut adalah diteruskan. Ini adalah rekap nilai tiap mata pelajaran. Kemudian ini adalah rekap sikap spiritual semester, misalnya semester 1 ataupun semester 2. Ini adalah rekap sikap sosial semester 1. Kemudian ini contoh rumusan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial. Sikap spiritual predikatnya sangat baik. Deskripsinya misalnya selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan toleran pada pemeluk agama yang berbeda, ketaatan beribadah mulai berkembang. Sikap sosialnya baik, predikatnya baik, deskripsinya santun, peduli, dan percaya diri, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab meningkat. Sikap sosial, predikat cukup, deskripsinya ada santun, kurang peduli, percaya diri, tidak jujur, kurang disiplin, dan tanggung jawab mulai meningkat. Perlu pendampingan dan pembinaan secara intensif. Ini adalah contoh rumusan deskripsinya. Ini adalah deskripsi sikap spiritual dan sosial dalam rapot. Kolomnya. Kemudian ini rekap sikap spiritual untuk tiap-tiap semester. Ini deskripsi sikap sosial di rapor. Demikian Bapak Ibu mengenai penilaian sikap dari saya, dan saya yakin Bapak Ibu itu setiap hari itu sudah menilai siswa-siswinya dengan baik. Demikian Bu Mul. Bu, terima kasih sudah menyampaikan materinya. Mungkin saya akan memberikan catatan sedikit terkait dengan materi yang Panjenengan sampaikan tadi, bahwa penilaian sikap yang Bu Ida tadi sampaikan ada dua secara umum, yaitu spiritual dan sosial, di mana setiap penilaian ini atau setiap aspek ini memiliki indikator-indikator yang cukup banyak ternyata ya, dari baik itu dari spiritual, kemudian sosial. Kalau sosial di dalamnya ada jujur, tanggung jawab, kemudian disiplin, santun, peduli, maupun percaya diri. Ini juga nanti diturunkan lagi ke dalam indikator-indikator yang cukup banyak juga, dan mungkin ini juga nantinya bisa dijadikan acuan untuk Bapak Ibu ketika melaksanakan penelitian tindakan kelas, ketika juga mengobservasi perilaku gitu nih, atau sikap peserta didik. Ini mungkin bisa jadi acuan yang sangat berarti untuk panjenengan semuanya.
Dan juga tadi juga disampaikan juga mengenai bentuk penilaiannya atau form penilaiannya seperti apa, sudah disampaikan semuanya. Langsung saja mungkin saya langsung ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin tidak hanya pertanyaan, mungkin ada masukan atau saran, silahkan Bapak Ibu. Boleh melalui chat ataupun melalui mikrofon panjenengan semua. Monggo Bapak Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Di chat belum terlihat ada pertanyaan Bu Ida. Silahkan Bapak Ibu, kami masih menunggu panjenengan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin saya bertanya Bu ya, boleh ya Bu ya, Bu Ida. Halo Bu Ida. Nggih, monggo Bu. Oh nggih. Ya, ini kan tadi kan kompetensi sikap nih. Apakah kompetensi sikap ini nanti dikomparasikan dengan kompetensi-kompetensi yang lain untuk dimasukkan ke dalam rapot Bu, atau ke dalam rapot siswa gitu Bu? Dikomparasikan dengan nilai maksudnya? Dengan penilaian lain seperti penilaian nilai atau kognitifnya atau psikomotoriknya itu atau seperti apa Bu bentuknya di rapot? Kalau di rapot itu kan biasanya nanti untuk yang sikap itu kan bentuknya kan tadi seperti predikat sama itu. Kalau misalnya nanti terhadap anak itu biasanya kalau saya gitu ya Bu, nilainya itu walaupun nilainya bagus banget tapi ternyata sikapnya itu kurang baik, itu nanti ada pengurangan biasanya. Berarti tetap dikomparasikan ya, gitu, tetap digabungkan dengan nilai-nilai yang lain sebagai pertimbangan terhadap anak dalam penilaian akhir. Walaupun dia nilainya nanti bagus, ternyata perilakunya kok ada yang buruk dan bahkan banyak mungkin karena rata-rata anak yang saya ampuh itu biasanya anaknya rajin mengerjakan, tetapi kadang suka minggat kayak gitu, terus suka bolos, terus kalau pas pelajaran itu suka gaduh tapi rajin mengerjakan. Nah, tetap nilai saya komparasikan dengan nilai-nilai psikomotor dan yang lain. Oke Bu, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, silahkan. Tidak hanya dari saya, mungkin ada dari yang lain, monggo. Kayaknya mungkin Bapak Ibu sudah. Iya Bu, sudah. Mungkin saya juga sambil cerita sedikit tentang pengalaman saya dulu pada saat di TK atau di PAUD juga dilakukan seperti ini, yaitu kalau di PAUD atau di TK itu malah lebih banyak ke observasinya atau ke penilaian sikapnya. Jadi memang kalau di PAUD itu kan tidak ada nilai angka gitu yang ada itu adalah deskripsinya. Jadi kalau di PAUD ataupun di TK itu tidak hanya lembar observasi, tapi ada juga catatan anekdot terus dan lain-lain, itu nanti untuk menilai perkembangan anak, untuk menilai perkembangan setiap anak individu. Jadi dari hasil penilaian itu nanti kita juga bisa mengetahui kemampuan atau bakat dia atau bagaimana perkembangan dia, baik perkembangan kognitif, perkembangan psikomotorik maupun perkembangan afektifnya.
Jadi seperti itu, kalau di PAUD maupun di TK itu murni semuanya adalah menggunakan observasi. Untuk itu pengalaman saya dulu sih pada saat di TK. Makanya untuk nilai rapot yang ada di TK itu tidak ada nilai atau angkanya, tetapi yang ada adalah catatan atau deskripsi. Jadi mungkin banyak di antara Bapak Ibu guru PAUD yang mengalami kesulitan ketika mereka harus mencantumkan perkembangan anak gitu ya, kemajuan perkembangan anak itu dalam bentuk narasi. Karena pasti akan banyak sekali yang disampaikan itu, kalau yang memang semuanya disampaikan itu pasti banyak sekali. Tapi mungkin berbeda ketika penilaiannya untuk tingkat SD, SMP maupun SMK itu gitu, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Ya, saya kalau itu baca deskripsi di rapot anak saya juga kadang banyak banget kayak gitu. Beda kalau dengan tingkat SD sama SMP MTS, Sangat beda sekali. Kayaknya untuk penilaian sikap gimana? Harus bisa menyampaikan, Bu. Itu untuk ngarang tantangan bagi guru PAUD ataupun guru TK itu memang seperti itu, harus bisa menyampaikan bahasanya itu perkembangan anak. Ini kayaknya Bapak Ibu itu sudah paham banget mengenai penilaian sikap, nggih. Jadi Bu, ini di chat juga nggak ada, Bu, nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Dan ini rekaman masih ada waktu, Bu, mungkin sekitar masih ada waktu 5-10 menit. Dan nanti mungkin bisa di-upload di YouTube nih. Mungkin ada tambahan lagi, Bu, monggo terkait hal ini. Saya kira sudah cukup, Bu. Itu tentang penilaian sikap itu sudah ada berapa item. Ada 51 slide yang saya bacakan. Mungkin tadi kalau saya tangkap itu juga perlu adanya kerjasama yang baik antara guru mapel, kemudian wali kelas ataupun guru BK gitu ya, Bu, dalam melakukan observasi kemudian maupun dalam mengolah hasil observasi tersebut gitu, Nggih, laras. Kan berarti yang tidak hanya dilakukan oleh salah satu misalnya atau guru BK saja, tapi dilakukan oleh semuanya gitu, Nanti yang terakhir wali kelas itu merekap dan dimasukkan ke rapor. Mungkin itu Pak Darmono kira-kira cukup atau masih perlu dilanjutkan, karena tidak ada pertanyaan lain selain tadi yang saya sampaikan itu. Saya kira kalau sudah ada yang bertanya cukupkan aja. Boleh Pak, saya tutup. Baik Bapak Ibu semua, para guru hebat di Kabupaten Banjarnegara, demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Ida Puspita ini. Sebelum ditutup, silakan Bu Ida untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada penilaian sikap bahwa penilaian sikap itu merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Kemudian tekniknya itu ada 3: observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian aspek yang dinilai adalah kompetensi sikap spiritual yang mengacu pada KI 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian sedangkan untuk kompetensi sikap sosial mengacu pada KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian untuk penilaian itu harus ada kolaborasi antara guru mapel, kemudian wali kelas, kemudian
guru BK, dan kemudian nanti untuk penilaian di rapot wali kelas itu akan mereka. Itu saja, Bu. Oke, baik, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan Bapak Ibu semuanya. Itu tadi keseluruhan dari presentasinya Bu Ida pada sore hari ini mengenai penilaian kompetensi sikap. Oke. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat Bapak Ibu semua mendidik anak, didik dengan berbagai ragam karakter dan berbagai ragam kompetensi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sukses, selalu diberikan kesehatan selalu, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan kepada Pak Darmono selaku host. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, paparan yang disampaikan di sesi kita oleh Sekretaris dari PSK ya. Karena sudah berakhir, maka saya selaku host mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan siswanya. Maaf kami ketika membawakan materi, saya selaku host dan kumpul tidak adalah yang sebelum masuk ke sesi berikutnya. Mari untuk sesi ini kita tutup dengan bacaan dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak. Saya Rizyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.